bukan bukan invitar ya, tapi invitor ya, karena huruf to di situ ya, al invitor. Siapa di sini yang membaca nih? Pak Todi boleh baca Pak Todi. Halo Pak Todi, masih ada di tempat kah? Lagi ke ini, lagi ke air, Pak Ustadz. Oh lagi ya. Yaudah ibu baca Ya baru ibu. pulang. Ibu baca dah Nah, 1 sampai 10 aja ya. yang titotnya surat ke berapa, Pak Ustadz? Surat 82. Sebelum mutafifin, setelah at-takwir. At-Takbir. Setelah at-takwir ya. Kita al-gitor. Oh, ya udah ini. Al-gitor bu. Ini. Hah? Ya, al-gitor. Oh, yang sekitar kan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillah wa nafsi wa nafsi. Bismillahirrahmanirrahim. Iza sama unfatras wa iza kafa ibun tasarat wa iza ziba fujirat wa iza kubur musirat alimat nafsum makodamat wa akhorat ya ayuhal insanu gorroka birabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak Adalah. ayyi suratin masya'a rabbaka ala bakadzibuna biddin wa inna alaikum lahafizin. Sudah sampai 10? Ya 10 aja dulu ya. Semoga yang membaca dan sama-sama menyimak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita terjemahkan dulu ya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sama, idza apabila ya. Sama itu langit ya, langit-langit. Semua yang ada di atas kepala kita itu langit. Disebut adalah langit. Apabila langit infatarat. Ini wajahnya infa'ala. Ya, artinya membuat jadi. Infatarat itu apa ya? Merobek, ya, merobek atau membuka atau memutus atau merusak atau bisa membelah juga boleh. Apabila langit dirobek, dibelah, dirusak, ya, diputus. Sama dengan kata-kata iftar, ya, iftar apa, puasa, berbuka puasa kan, iftar jama'i, berbuka puasa bersama. Iftar artinya merusak puasa, berbuka puasa, puasanya selesai gitu, ya, terputus puasanya dengan iftar. Apabila langit-langit telah terputus, telah diputus, dirobek, dirusak, dibelah, ya. Wa idza, dan jika dan apabila al-kawakib, al-kawakib itu jamak dari bintang-bintang ya. Al-kawakib itu bintang-bintang, bintang yang punya posisi menetap ya. Ini ada bintang utara, di utara ya. Bintang yang paling kokoh, bintang yang paling kuat apa namanya posisinya ya. Intasarot, apa, dijatuhkan ya, intasar dijatuhkan. Wa idal bihar, laut ya, apabila laut apa fujirat, diluapkan, diledakkan, kalau di ayat sebelumnya dinyalakan ya, ayat apa surat takbir ini diluapkan, diledakkan. Wa idal kubur, dan apabila kuburan ya, buksirat, dari kata bahasa plus syaro ya, buksirat bergabungan dari bahasa dan syaro ya, ya walau bahasa dibangkitkan ya, tapi kalau dia ada berdua kata digabung, nah artinya bukan dibangkit tapi dibongkar
bongkarnya. Apabila kubur-kubur dibongkar, dikeluarkan. Alimat nafsun, alimat alim, mengetahui. Ya, karena film Adi telah mengetahui. Nafsun, setiap jiwa, jiwa-jiwa, setiap jiwa telah mengetahui apa? Qaddamat wa akhirat, ya, ma qaddamat, apa saja qaddam yang telah qadim, yang telah terdahulu, maksudnya yang telah dikerjakan, yaitu amalnya, wa akhirat, dan yang telah yang belum dikerjakan, yang akhir itu kan, yang awal dan yang akhir. Nanti saya jelas secara tafsir ya. Ya ayyuhal insan, wahai manusia-manusia. Allah menggunakan kata kalimat, katanya dipakai kata al-insan, bukan al-basar, ya. Kenapa? Nanti kita jelaskan secara tafsir. Ma goro, ma apa saja, goro, itu tenggelam sebenarnya, tenggelam. Tapi diartikan bisa artinya terpedaya, tertipu, tenggelam enggak. Ya goroka, apa saja yang telah menenggelamkanmu, yang telah memperdayakanmu, yang telah menipumu, yang telah melenakanmu. Bisa banyak ya. Birobika, dari atau dengan Robmu, penciptamu, pengaturmu, perawatmu, gitu kan, yang merawatmu, Al-Karim, yang sangat mulia, yang sangat mulia, yang sangat agung. Alladzi, yang Tuhanmu itu, Robmu itu, yang khalaqaka, yang telah menciptakanmu, fasawwaka, lalu menyempurnakanmu, ya nggak sekedar menciptakan tapi menyempurnakanmu, fa'adala, adilnya adalah hanya kamu, dan telah adil kan seimbang, dan yang menyeimbangkan bentukmu, kan, fi pada atau dalam ayyi suratin masa'a rokkabak. Fi pada ayyi, apa saja, bentuk mana saja, surat itu bentuk ya, gambar, masa yang apa saja yang dikehendaki, yang diketahui yang dikehendakinya, rokkabak, yang bentuknya ya. Kala, sekali-kali tidak. Ini kalimat bantahan ya, kalimat bantahan. Jangan begitu, bisa artinya bisa sekali-kali tidak selayaknya begitu, tidak pantas, boleh arti banyak ya. Kala itu banyak artinya. Bal, bahkan, tukadzibun, ya, kamu semua mendustakan. Ya, kamu mendustakan bidin, dengan din, bidal ya nun, arti bisa aturan, arti juga bisa hutang, arti juga bisa amal, arti bisa juga pembalasan, ya, balasan ya. Tapi lebih cocok di sini adalah bahkan kamu mendustakan pembalasan, hari pembalasan yang dimaksud. Wa inna, dan sesungguhnya, padahal wanya wow, jadi wow hal ya, bukan wow atof ya, tapi wow hal ya. Padahal inna, sesungguhnya, alaikum, atas kamu lahafidin, sungguh ada yang menjaga, atau mengawasi. Itu secara terjemah ya, terjemah perkata. Sekarang kita tafsiri. Ya. Pokoknya ini surat Takwir, sekarang surat Al-Infitor, nanti surat Al-Insyikok, itu berbicara tentang hari kiamat. Ya. Ida, apabila, ida itu apalagi itu? Ida, in, is, lau, itu artinya sama, jika. Ya, tapi maknanya berbeda. Kalau ida adalah sesuatu yang belum terjadi dan pasti terjadi. Pasti terjadi itu kalau ida. Kalau in juga artinya jika juga. Sesuatu yang belum terjadi tapi belum tentu terjadi. Bisa iya, bisa enggak kalau in.
Ya, kalau in bisa terjadi, bisa enggak. Tapi kalau ida pasti terjadi. Ya. Lalu kalau is itu ketika sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau biasanya untuk belajar suruh ingat kita uskur ingatlah sudah terjadi di masa lampau. Kalau lau juga artinya jika juga, tapi tidak mungkin terjadi kalau lau. Ya, sangat 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 tidak mungkin terjadi kalau lau. Ya, kalau in bisa jadi bisa enggak. Nah, kalau lau tidak akan terjadi. Ya, Allah buka dengan kalimat idza, artinya sesuatu yang belum terjadi dan pasti terjadi. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila idza jaa telah datang nasrullah, pertolongan Allah, lalu terjadilah kemenangan. Pada saat ayat itu turun belum terjadi, dan terjadi akhirnya kemenangan di Mekah kan. Ini idza sama apabila langit-langit infatorat, kata-kata iftar tuh, fatoro kan iftar jamaah itu kan berbuka puasa, berbuka. Langit dibuka, gimana cara ngebuka? Tapi kalau ini wajahnya infaala, artinya menjadikan apa rusak ya. Invator dirusak, dirobek, di langit dirobek, dibelah. Ya, kita bayangkan saja dia ada meja, kita kasih taplak meja, saya kasih taplak, di atasnya ada piring, ada mangkuk, ada gelas segala macam gitu kan. Kita robek belah dua, set gitu kan, dirobek semua, jatuhlah semua yang ada di atasnya. Ya, ketika kata Allah, apabila langit-langit dirobek, dibuka, ya, dirusak, dibelah, otomatis bisa kebayang apa saja yang di atas langit. Yang pertama adalah wa idal kawakib tasarat, bintang-bintang itu berjatuhan seperti apa namanya gelas piring yang ada di atas meja yang taplak kita sobek, kita robek, maka berjatuhlah yang ada di atasnya. Nah, kawakib ini adalah bintang yang posisinya menetap, bintang yang paling kuat, yang paling kokoh, ya nggak pernah nggak hadir, apapun yang terjadi hadir terus. Pada waktu itu, pada saat langit dirobek, langit dibuka, langit dibelah, maka bintang yang paling kokoh pun, yang paling kuat pun dia jatuh. Ini adalah huru hara hari kiamat. Pada saat terjadi kapan? Peniupan sangkakala pertama. Robek semua berjatuhan. Kalau ayat sebelumnya kan matahari digulung. Ya, matahari digulung. Sekarang bintang-bintang berjatuhan karena langitnya sudah terbelah. Tidak ada penyangganya lagi. Tidak ada penyangganya lagi. Ya, dua benda langit lalu turun ke bumi. Ya, turun ke bumi. Pertanyaan saya mau saya ulang sebelum saya lanjutkan. Kenapa sih kisah tentang kiamat, tentang hari berbangkit, tentang hari akhir kok selalu diulang-ulang dengan apa namanya, dengan diksi yang berbeda-beda, dengan bahasa yang berbeda-beda. Kemarin kita bahas takwir. Apalagi itu sebelumnya anaba, an-naziat. Semua bicara tentang itu kan rata-rata kan. Takwir, suara abasa wa tawala, semua tentang itu ceritanya. Sekarang Alin Victor, besok tentang ke depan Alin Sikok, diulang terus. Kira-kira kenapa Bapak sekalian? Kenapa sering diulang? Ada yang tahu? Boleh komen ya. Kira kenapa? Kok sering diulang ya? Biar makin ingat Biar dia makin bahwa itu kenapa? penting. Ingat, makin ingat. Alhamdulillah. Biar itu, karena itu penting. Karena biar diingat Ibu ya. Kenapa biar diingat Bu? Diingatkan. Kenapa diingatkan tuh? Ya kan manusia suka melalaikan, suka lupa. Nah, karena sering dilupakan. Karena sering dilupakan, maka diingatkan terus. Contoh, ayat tentang sholat Jumat dalam Al-Quran cuma satu ayat. Al-Jumu'ah ya, cuma satu ayat. Tapi untuk perintah sholat 5 waktu diulang-ulang berkali-kali itu.
Kenapa? Karena sholat Jumat sama sholat 5 waktu yang sering dilupakan apa? Yang mana? Yang 5 waktu. Kalau sholat Jumat, ya banyak orang yang nggak sholat Jumat, yang nggak sholat 5 waktu pada saat hari Jumat, ya sholat Jumat ya. Ya diingatkan sekali-sekali. Tapi yang sering diingatkan karena itulah yang sering dilupakan. Karena itulah yang sering dilupakan. Begitu pula dengan hari kiamat. Diingatkan terus pada masa periode Mekah 13 tahun Nabi berdakwah di sana, diingatkan terus tentang hari berbangkit. Ingat, hati-hati, kamu akan dibalas. Akan dibalas, kamu akan dibalas. Terus 13 tahun. Yang tadi nggak percaya, lama-lama mulai percaya. Pada saat percaya, tidak bisa digoyahkan karena imannya begitu kokoh. Iman begitu kokoh. Ya, makanya sering-sering kita viralkan sekarang ya tentang hari berbangkit, tentang hari pembalasan. Ya, agar orang-orang yang tadi yang menyepelekan berani berbuat nista, maksiat, tidak kapok-kapok. Setelah kita ingatkan terus-menerus, kita viralkan tentang hari berbangkit, mudah-mudahan dia akan sadar ya. Kenapa? Ada hari pembalasan. Ya. Lalu setelah ke langit bergeser ke bumi. Wa idal bihar ya, al-bahar ya, jamak dari al-bahar. Laut. Apabila laut fujirat, diluapkan, diledakkan, dinyalakan. Ya, wallahu alam betul seperti apa? Laut kan air. Kalau meledakkan, dinyalakan berarti kan api. Bagaimana mungkin air dengan api bisa menyala gitu kan? Wallahu alam. Sangat mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Nabi Ibrahim saja yang pernah dibakar oleh api jadi dingin. Karena semua maunya kalau kata Allah kun ya fayakun. Jadi. Ya. Bagaimana bentuk apa kisah kita nggak tahu. Intinya ini pasti terjadi apabila laut itu meluap. Dia keluar menghancurkan semua yang ada, yang kayak tsunami gimana sih meluap gitu kan, menghancurkan sekitarnya. Ya. Lalu waida al kuburan busyirat dibongkar. Ya, lah di benda langit dua, benda bumi dua, kuburan dan laut. Ini yang paling mengerikan ini pada saat kuburan dibongkar. Kali kata-kata busyirat bahasa roh itu, kalau kita mencari sesuatu dalam peti, ya, dan isi peti itu banyak gitu kan, atau kita mencari jarum dalam peti kan, mau tidak mau itu peti itu harus dibongkar, ditumpahkan semua isi yang dalam peti. Itulah bahasa busyirat, ditumpahkan. Ya, siapa yang menumpahkan? Karena kalimat adalah kalimat mabni majhul, tidak disebutkan siapa yang menumpahkan, bentuknya pasif. Ya sudah pasti Allah Subhanahu wa taala, ditumpahkan. Ya, ini satu periode pada saat ini pada saat kuburan ditumpahkan, ini periode kedua ya, peniupan sangkala yang kedua. Ya, yang tadi 3 ayat tadi pertama tuh sangkala pertama ditiup, langit terbelah, apalagi bintang berjatuhan, laut meluap, bahkan di surat yang lain gunung-gunung berhamburan seperti kapas berterbangan. Ya. Nah, ayat keempat, kuburan pada saat peniupan pasangkala yang kedua, kuburan tuh mengeluarkan isi-isinya. Siapa? Ya manusia yang dipendam. Dalam surat yang lain kan pernah disebutkan bahwa disatukan antara roh dan jasad, bersatu. Jadi pada saat masa dunia ini kan, alam dunia kan, alam ruh sama alam jasad kan bersatu. Yang masih hidup manusia kan, di manusia kan ada ruh, ada jasad. Ya, pada saat mati ruhnya kan entah di mana, jasadnya di mana? Jasadnya di sini, dikubur. Ruhnya nggak di situ. Makanya manusia yang tanpa ruh nggak ada artinya, nggak ada artinya. Tidak dipedulikan. Ya, karena nggak ada ruhnya. Ya, bangkai. Nah, pada saat nanti di sangkala yang kedua, maka ditemukan lagi ruh dan jasad, bangkit mereka. Dalam surat Al-Zalzalah ya, zilzilatil ardu zilzala wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi itu mengeluarkan isi buminya, mengeluarkan isi yang ada di dalamnya. Bahkan manusia yang dikubur di dalamnya ditendang keluar, dilempar keluar, dikeluarkan, sudah keluar, dan pada saat keluar otomatis bersatu dengan ruh dan jasad.
dan berkumpul pada satu tempat, langsung otomatis berkelompok-kelompok di padang mahsyar. Seperti zombie. Kalau zombie gimana ya? Masih ya itu mah film ya buatannya. Ya kurang lebih seperti itu, tapi lebih dahsyat nanti. Ya, dengan seketika semua berkumpul dari zamannya Nabi Adam sampai zaman terakhir nanti semua bangkit. Kaget. Kenapa saya dibangkitkan? Bukankah saya baru sudah mati ya? Nanti kan ada yang bertanya seperti itu. Ya. Wa idal kubur busirat. Apabila kuburan itu dibongkar, ditumpahkan isinya keluar semua. Ya. Pada waktu itu alimat nafsun ma qaddamat wa akhirat. Setiap jiwa telah mengetahui apa saja qadim yang telah terdahulu, akhir yang belakangan. Maksudnya apa? Ini banyak multitafsir ya, banyak penafsirannya. Kita bahas satu persatu. Pemahaman pertama, pendapat pertama. Setiap jiwa pada saat dia bangkit dari kuburnya, setiap manusia mengetahui qaddimat ya, qaddamat apa saja yang telah dilakukan. Maksudnya apa? Amal-amalan yang telah dilakukan selama hidup di dunia, dia mengetahui. Oh, saya berbuat begini, dia otomatis semua punya memori penuh, tahu semua tentang kisah-kisah hidupnya masing-masing. Makanya dia nggak peduli dengan samping kiri kanannya, nggak peduli. Kita udah terlalu banyak urusannya. Maka damat apa-apa yang telah dikerjakan selama di dunia. Sedangkan wa akhirat, dia tahu balasannya akhirnya kemana tempatnya. Itu penafsiran yang pertama. Amalan yang pertama dia yang telah dikerjakan dan dia tahu balasan seperti apa. Tempat pulangnya kemana, itu penafsiran pertama. Penafsiran kedua, alimat nafsun ma qaddamat. Setiap jiwa, setiap manusia pada saat dibangkit dan dia telah mengetahui apa saja perbuatannya qaddimat itu yang telah lalu, maksudnya masa muda. Ya selama masa muda dibuat apa? Akhirat itu masa tuanya, dia masa penyesalan. Kenapa saya nggak berbuat begini di waktu masih muda? Itu penafsiran yang kedua. Penafsiran yang ketiga, alimat nafsun ma qaddamat. Setiap manusia telah mengetahui ma qaddamat, apa-apa yang telah dilakukannya. Itu amalan sendiri. Menyangkut amalan sendiri. Puasa sendiri, sholat sendiri, amalan kita sendiri, bukan amalan orang lain. Adapun wa akhirat adalah amalan jariahnya yang melibatkan orang lain. Dia mengetahui nanti, oh ternyata alhamdulillah ya, yang saya ajarkan diamalkan oleh orang tersebut, dapat balasannya. Wa akhirat, dapat balasannya. Kalau yang mengajarkan kebaikan, bagaimana yang mengajarkan keburukan, dosa jariah didapat. Ya, akan kebongkar semua ketahuan. Akhirnya timbul penyesalan. Yang telah mengajarkan orang sedikit orang, dia menyesal kenapa nggak banyak orang yang saya ajarkan. Kalau ini balasannya. Kenapa nggak dari muda saya kerjakan kalau ini balasannya. Tapi yang berbuat kesalahan, yang berbuat dosa, dan dia menularkan perbuatan dosa tersebut kepada orang lain dan dikerjakan oleh orang tersebut, dia menyesal. Kenapa saya ngajarin? Ya, kenapa saya ajar? Kenapa akhirnya kalau seperti ini, kenapa saya berbuat seperti itu? Ya, itu penafsiran yang ketiga. Ya, artinya semua pada saat dia berbangkit dengan amalan masing-masing plus juga dengan amalan-amalan jariahnya, baik apakah jariah yang baik atau jariah yang buruk, mereka pada saat bangkit tidak ada yang protes. Dia menyadarinya semua. Pada saat dia menyadari, udah terima nasib. Makanya di ayat yang lain, di surat yang lain, ada yang tertunduk malu. Pada saat bangkit dari kuburnya, dia malu karena sadar amalnya begitu buruk. Ada di bangkit adalah dalam bentuk bukan seperti tikus. Ya, seperti tikus, ada seperti monyet, seperti kera, ada yang seperti babi.
Dan tidak ada yang protes pada waktu itu. Tidak ada yang protes. Ya.